Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kelas 633C07, Prodi Akuntansi Malam di Universitas Bina Sarana Informatika, Cabang Kramat 98. Pada video ini, kami akan membuat video tutorial pengerjaan SPSS dari penelitian pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan. Video ini disusun guna memenuhi tugas proyek statistika kami dengan dosen pengampu Ibu Das Polaskai Anggreni MP. Tujuan dari penelitian ini ada 3, yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh secara parsial gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan. Yang kedua, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara parsial motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, untuk hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran atau penerapan dan pembelajaran lebih lanjut. Selain itu, juga menjadi sebuah nilai tambah di perusahaan tersebut, khususnya di bidang gaya kepemimpinan, motivasi, dan kinerja karyawan. Serta diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi yang dapat dipakai sebagai bahan evaluasi untuk membantu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian kami menggunakan metode penelitian kuantitatif, populasinya yaitu karyawan PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan sejumlah 127 orang, sampelnya 56 orang berdasarkan rumus Levin. Teknik samplingnya menggunakan simpel random sampling. Teknik pengumpulan datanya yaitu angket melalui kuesioner Google Form. Skala pengukurannya yaitu skala Likert. Dan teknik analisa datanya menggunakan pengolahan data SPSS 23. Hipotesis penelitian H1, gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan secara parsial. HO 1, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan secara parsial. H2, motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat secara parsial. HO2, motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat. H3, gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara simultan. Dan H03, gaya kepemimpinan dan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan secara simultan. Desain penelitian. Gaya kepemimpinan atau X1, 1 otoriter, 2 partisipatif, 3 deliberatif, 4 situasional. Motivasi atau X2, 1 fisiologis, 2 rasa aman, 3 rasa memiliki, 4 harga diri, 5 aktualisasi diri. Dan kinerja karyawan atau Y, kualitas atau mutu, kuantitas atau jumlah, waktu atau jangka waktu, penekanan biaya, 5 pengawasan, 6 hubungan antara karyawan. Uji data pertama untuk penelitian pengaruhan gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia Cabang Ciputat, Tangerang Selatan, yaitu uji analisis deskriptif. Pertama, buka IBM SPSS 23. Setelah itu, kita klik variable view, lalu kita isi data responden. Di sini sudah ada data responden berupa Excel. Data pertama yang akan kita uji adalah jenis kelamin. Jenis underscore kelamin, desimalnya 0, labelnya kita isi jenis kelamin, value-nya kita isi 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Klik OK. Measure-nya scale. Lalu kita ke data view.
Di sini kita copy datanya, kita paste ke SPSS. Setelah itu kita ke analyze, descriptive statistik, frequency. Lalu kita pindahkan jadi skalamen ke variabel, klik OK. Di sini sudah keluar hasilnya. Selanjutnya kita ulangi cara sebelumnya untuk 3 data selanjutnya, yaitu usia, pendidikan, dan lama bekerja. Data terakhir yaitu lama bekerja. Kita bisa lihat yang pertama statistik jenis kelamin, valid 56 data dengan frekuensi laki-laki 34 orang, perempuan 22 orang. Presentasi laki-laki 60,7%, perempuan 39,3%. Selanjutnya statistik dari usia. Validnya 56 dengan kurang dari 25 tahun 31 orang, presentasi 55,4%, 26 sampai 35 tahun 21 orang, presentasi 37,5%, 36 sampai 45 tahun 3 orang, presentasi 5,4%, 46 sampai 50 tahun 1 orang dengan presentasi 1,8%. Selanjutnya pendidikan. Datanya valid 56 dengan SMA sederajat 29 orang dengan presentasi 51,8%, D3 4 orang dengan presentasi 7,1%, sarjana S1 23 orang 41,1%. Yang terakhir lama bekerja. Valid 56 orang dengan kurang dari 1 tahun 15 orang, presentasi 26,8%, 1 sampai 2 tahun 26 orang,
persentase 46,4%, 3 sampai 4 tahun 12 orang dengan persentase 21,4%, lebih dari 5 tahun 3 orang dengan persentase 5,4%. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji analisis deskriptif pada jawaban responden. Nah, di sini X1 awalnya kita akan masukkan data X1 di nama, lalu di sini 0, labelnya ini sesuai dari soal yang diuji. Di sini kan X1 dan X1 2 itu untuk gaya kepemimpinan totalitar, maka di sini tulis totalitar dengan kurung X1 dan X1 2. Lalu kalinya 0, di sini 0, kalinya 8, measure-nya kita scale semua. Di sini bisa dilihat setelah semua datanya itu sudah di-input, kita ke data view. Nah, di sini jawaban respondennya kita langsung copy dari Excel yang sudah kita buat, itu di bagian jawaban soal. Oke, setelah itu kita ke analyze descriptive statistics, frequencies. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita akan masukkan dari X1 sampai dengan gaya kepemimpinan. Kita akan uji masing-masing dari variabel. Setelah kita masukkan ke bagian kolom variabel, klik statistics dan checklist mean, median, mode, quartiles, dan percentiles. Percentiles itu dari 10 sampai 1000. Segala variasi, range, minimum, maksimum, skewness, dan quartiles. Itu kita langsung oke. Nah, berikut output dari analisis X1. Rata-ratanya itu X1 di 3,74, lalu 3,67, 3,67, 3,6, 3,6, 3,7, 3,8, dan rata-ratanya itu 27,95. Median setiap soal itu ada merupakan ada standar deviasi, variasinya, nah sini juga ada minimumnya itu ada 1, dan di dalam itu jawabannya 2, maksimumnya 5. Setelah itu kita lanjutkan ke X2 dan Y. Untuk caranya sama, analyze descriptive statistics, analysis, pada kolom variabel masukkan X2.1 sampai dengan masukkan semua, lalu statistik, dicek semuanya. Oke, diukur lagi. Lalu seperti ini untuk X2 nya. Di sini X2.1 minnya itu 3,76, 3,73, dan X2-nya X2.3 3,88, 3,84, 3,78, 3,40, 3,53, 3,47, 3,65, 3,63, dan totalnya itu 36,68. Lalu ada mediannya, motif modusnya. Setelah itu ada jawaban terbanyak yang ada itu ada 4, 3. Lalu di motivasi itu 40 untuk totalnya. Ini ada minimum jawaban, lalu maksimum jawabannya itu respondennya jawab apa. Nah, di sini kita juga bisa lihat ada isolasi jawabannya juga. Lalu setelah X2 kita akan uji yang Y. Sebagai descriptive statistics frekuensi, yang X2 nya kita kembalikan, lalu masukkan yang Y. Kita oke. Lalu muncul seperti ini untuk Y. Kita bisa lihat rata-ratanya di tengah modus standard deviations dan ketentuan yang lainnya. Lalu sini kita bisa lihat per soalnya juga. Lalu sini ada yang satu yang kualifikasi, itu untuk jawaban 1 ada 25, persentasenya 1,6, valid persentasenya 1,6, jawaban 2 nya 103, persentasenya 6,8, jawaban 3 nya 435, dengan persentase 28,5.
dengan pada persentasenya itu 22,2%. Oke, setelah uji analisis deskriptif, sekarang kita akan uji validitas dari jawaban responden. Nah, ketentuan uji validitas ini yaitu dinyatakan valid apabila R hitungnya lebih besar daripada R tabel dengan signifikansi 5%. Nah, apabila R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel dengan signifikansi 5%, maka data dinyatakan tidak valid. Nah, untuk caranya yaitu kita ke analyze, correlate, bivariate, lalu kita masukkan X1-nya ke posisi sebelah kanan. Nah, ini sudah dimasukkan. Setelah itu kita checklist person, detail, and flag. Setelah itu kita OK. Nah, di sini sudah muncul outputnya. Untuk R hitungnya dapat kita lihat pada person correlation di kolom paling kanan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk R hitungnya dari X1.1 yaitu 0,667, lalu 0,626, 0,802, dan seterusnya. Nah, untuk cari R tabelnya yaitu cari R tabel adalah N kurang 2 atau jumlah sampel dikurang 2. Jumlah sampel kita 56 kurang 2 jadi 54 atau baris ke 54. Kita cari baris 54 di signifikansi 0,05. Nah, di sini sudah ada 0,2632 ya. Oke. Nah, kita cek lagi untuk R hitungnya. Di sini dapat kita lihat untuk R hitung dari variabel X1 semuanya dinyatakan valid karena R hitung lebih besar daripada R tabel. Setelah itu kita lanjut ke X2. Untuk X2 sama analyze, correlate, bivariate, lalu kita pindahkan dulu X1-nya ke kiri dan X2-nya di kanan. Setelah itu kita OK. Nah, kita lihat di paling kanan, kita bandingkan dengan R tabelnya. Nah, di sini dapat kita lihat untuk R hitungnya. R hitung dari variabel X2 semuanya lebih daripada R tabel. Jadi, untuk variabel X2 dinyatakan valid juga. Kita lanjut lagi ke Y. Analyze, correlate, bivariate. Pindahkan Y ke posisi sebelah kanan. Setelah itu kita OK. Kita bandingkan lagi dengan R tabelnya. Sini correlation Y. Kita lihat di posisi paling kanan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk Y1-nya yaitu ada 0,661, lalu 0,629, lalu di Y3 ada 0,763 dan seterusnya. Dan dapat kita simpulkan untuk variabel Y juga dinyatakan valid semua karena R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel yaitu 0,2632. Nah, setelah kita uji validitas dan ketiga data tersebut X1, X2 dan yang dikatakan valid, sekarang kita uji reliabilitas data. Nah, untuk uji reliabilitas data, kita masuk ke analyze, scale, reliability analyze, kemudian kita masukkan yang X1, kita masukkan data X dan Y-nya, kemudian kita pindahkan kolom kanal, kemudian kita OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kelambat alfanya yaitu 0,73 dan kali ini dinyatakan bahwa reliable. Kenapa dikatakan reliable? Karena apabila kurva aspanya lebih besar daripada 0,60 maka dinyatakan reliable. Jadi X1 itu dikatakan reliable dengan kurva alfa 0,73 lebih besar daripada 0,10. Kemudian kita masuk ke X2, kita scale, analyze, kemudian lalu kita ganti menjadi X2 datanya. Kemudian kita pindahkan lalu OK. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kurva aspanya yaitu untuk S2 lebih besar dari 0,60 yaitu 0,774. Maka S2 dinyatakan reliable. Nah, kemudian
dia yang terakhir yaitu Y, kita klik analyze, scale, reliability analyze, lalu kita Y, kemudian kita klik OK. Nah, dapat kita lihat untuk variabel Y perubahannya juga lebih besar daripada 0,1, yaitu 0,69, maka variabel Y juga dikatakan variabel. Nah, dapat kita simpulkan bahwa variabel X1, X2, dan Y dinyatakan reliable. Setelah data sebelumnya sudah valid dan reliable semua, nah sekarang kita akan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari 4 pengujian, yaitu yang pertama ada uji normalitas, kedua ada uji autokorelasi, ketiga ada uji heteroskedastisitas, dan yang keempat ada uji multikolinearitas. Nah, untuk uji normalitas terdiri dari 2 metode, yaitu yang pertama ada metode grafik, yang kedua metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, untuk metode grafik terdiri dari 2 grafik, yaitu grafik histogram standardized regression residual, dan yang kedua yaitu grafik normal probability plots. Untuk langkahnya, kita buka SPSS terlebih dahulu, isi pada bagian variable view dan juga data view untuk jawaban responden. Setelah itu kita ke analyze, regression, linear. Setelah itu kita masukkan variabel Y ke dependent, dan variabel X1 serta X2 ke variabel independen. Setelah itu kita klik plots, lalu masukkan dependent ke Y dan zeroset ke X. Setelah itu kita checklist bagian histogram dan normal probability plot. Setelah itu kita continue. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat di zeroset histogram. Di sini dapat kita lihat bahwa gambar loncengnya itu membentuk lonceng yang tidak memiliki kemencengan ekstrim, sehingga dapat dikatakan datanya itu terdistribusi normal. Nah, untuk yang normal pair plots, di sini dapat kita lihat bahwa titik-titiknya itu tidak terlalu jauh dari garis diagonal dan dekat dengan garis diagonal, sehingga dapat dikatakan. Oke, untuk metode kedua yaitu metode Kolmogorov-Smirnov, syaratnya yaitu apabila assign significant totality itu kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal. Dan apabila assign significant totality itu lebih dari 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Nah, untuk caranya kita ke analyze, regression, lalu linear. Setelah itu kita masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independent. Setelah itu kita save. Nah, di sini bagian residual standardized-nya kita checklist, lalu kita continue. Setelah itu kita oke. Setelah itu akan muncul kolom baru di sini ZE_1. Kita ke analyze dan parametric test, legacy dialog, lalu 1 sampel KS. Di sini kita masukkan yang standardized atau kolom terbarunya. Kita pindahkan ke kanan. Nah, normalnya kita checklist, lalu kita oke. Kita cek di one sample Kolmogorov. Nah, di sini dapat dilihat bahwa assign significant totality itu 0,00, yaitu kurang dari 0,05. Sehingga berdasarkan dengan data yang kita dapat, jadi data tersebut dinyatakan tidak terdistribusi normal. Kita akan menguji autokorelasi menggunakan metode Durbin-Watson. Ke analyze, regression, linear. Setelah itu kita akan masukkan variabel Y di dependent serta X1 dan X2 di independence. Setelah itu klik statistics, checklist estimates, checklist model fit, dan animations. Continue, lalu oke. Kita cek. Di sini terlihat bahwa Durbin-Watson's-nya itu 0,051. Setelah itu kita ketahui bahwa untuk nilai Durbin-Watson's-nya ini kan 0,051. Untuk n-nya itu ada 56 sampel dan jumlah variabelnya itu ada 2, X1 dan X2. Jadi kita akan cari di tabel Durbin-Watson's-nya. Di sini kita akan cek di K2 karena variabel bebasnya itu ada 2. Ke 56, lalu kita bisa lihat bahwa
BL-nya itu 1,4954 dan DU-nya itu 1,6430. Di sini sudah sama ya. Lalu tidak dapat diteruskannya di DU itu 2,327. Untuk korelasinya itu ada 4, itu 2,505. Itu berdasarkan metode autokorelasi. Disebutkan bahwa nilai DU itu memiliki autokorelasi positif karena nilai kurang dari Durbin-Big yaitu 1,495, sehingga dapat dikatakan data yang digunakan memiliki hubungan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya kita akan uji multikolinearitas menggunakan metode tolerance dan VIF atau variance inflation factor dengan cara toleransi apabila kurang dari 0,01 dan VIF-nya itu lebih dari 10, maka dinyatakan ada hubungan antara variabel bebas. Tetapi jika toleransinya itu lebih dari 0,01 dan VIF atau variance inflation factor-nya itu kurang dari 10, maka dinyatakan tidak ada hubungan antara variabel bebas. Nah, untuk caranya kita ke analyze, regression, lalu linear. Setelah itu di bagian independen itu Y. Untuk independen kita masukkan X1 dan X2 seperti ini. Setelah itu kita ke statistik. Nah, di sini kita checklist estimate, model fit, part and partial correlation, and collinearity diagnostic. Setelah itu kita continue, lalu OK. Nah, di sini dapat kita lihat untuk toleransinya itu lebih dari 0,01 yaitu 0,307 dan VIF atau variance inclusion factor-nya itu kurang dari 10 yaitu 3,261, maka data dapat dinyatakan tidak memiliki hubungan antara variabel bebas. Untuk uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas, uji ini dapat dua metode, yaitu grafik dan Glaser. Pertama, kita ke metode grafik, ketik analyze, regression, linear. Masukkan Y ke dependent dan X1, X2 ke independent. Klik plots, Y-nya recede dan X-nya spread. Continue, klik OK. Cek di chart. Ada scatter plot. Berdasarkan grafik scatter plot menunjukkan bahwa tidak terdapat pola yang jelas pada titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya ke metode Glaser. Ke analyze, regression, linear. Dependennya Y, X1, X2-nya di independent. Lalu klik save. Kita centang standardize, continue, lalu klik OK. Lalu muncul kolom baru yaitu res atau standardize. Setelah itu kita ke transform, compute variable, lalu kita tulis abrasive. Pilih all, pilih ABS, lalu retaikan, lalu kita masukkan ke kolom standardize-nya. Setelah itu klik OK. Di sini sudah muncul kolom abrasive. Lalu kita ke analyze, regression, linear. Bagian dependent kita ubah jadi abrasive. Kita tekan, klik OK. Ke koefisien, di sini sudah terlihat ada signifikannya 0. Jadi berdasarkan hasil uji dapat dilihat pada kolom signifikansi variabel X1 memiliki signifikansi 0 dan X2 memiliki signifikansi 0.
Kedua variabel memiliki signifikansi kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala heteroskedastisitas atau sampel bersifat heterogen. Oke, setelah pengujian uji ekspresi klasik, kita akan melakukan pengujian hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari dua pengujian, yaitu yang pertama ada uji hipotesis secara parsial atau uji T, dan yang kedua yaitu uji hipotesis secara simultan atau uji F. Nah, untuk langkah-langkahnya, kita ke analyze, regression, linear, lalu di bagian dependen kita masukkan variabel Y, di independen masukkan variabel X1 dan X2, lalu statistik. Setelah itu kita checklist estimate, model fit dan R-square, continue, lalu oke. Nah, untuk uji T, kita klik koefisien. Nah, uji T sendiri memiliki syarat T hitung lebih besar daripada T tabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini kita sudah ketemu nilai T hitungnya, kita akan cari nilai T tabel. Nilai T tabel kita menggunakan rumus N, yaitu jumlah sampelnya 56, lalu alfanya itu 5% atau 0,05. Jadi DK sama dengan N kurang 2, dimana kurang 2 sama dengan 54 atau garis ke 54. Nah, kita cari di tabelnya dengan signifikansi 0,05 garis ke 54, yaitu T tabelnya 2,0048. 00488. Nah, kita bandingkan dengan T hitungnya. Yang pertama, untuk gaya kepemimpinan atau X1 nya, T hitungnya itu kita dapat 23,240, dimana lebih besar daripada T tabel, yaitu 2,00488. Nah, untuk nilai signifikansinya juga 0 atau kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa H0 nya itu ditolak dan H1 nya itu diterima, dengan nilai koefisien regresinya itu memiliki nilai positif, yaitu 0,992. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, yang kedua yaitu X2 motivasi, kita cek T hitungnya yaitu 9,980, lebih besar daripada T tabel yaitu 2,00488. Maka dapat kita simpulkan bahwa H0 itu ditolak dan H1 itu diterima. Dengan nilai koefisien regresinya itu memiliki nilai positif juga, yaitu 0,299. Jadi dapat kita simpulkan bahwa X2 atau motivasi ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Setelah uji T sudah kita temukan, sekarang kita akan melakukan uji F atau uji hipotesis secara simultan. Kita cek di output ANOVA. Nah, di sini sudah tertera F-nya itu berapa dan signifikansinya berapa. Nah, untuk uji F sendiri, syaratnya yaitu F itu lebih besar daripada F tabel dengan nilai signifikansi kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini kita sudah mengetahui F hitungnya, sekarang kita cari F tabel. Untuk F tabel rumusnya itu pertama kita harus tahu dulu nih nilai sampelnya. Nilai sampelnya itu 56 dengan alfanya 5%, lalu K atau jumlah variabel bebasnya ada 2, yaitu X1 dan X2. Lalu kita cari DK2, N kurang K kurang 1, yaitu 56 kurang variabelnya itu ada 2, kurang 2, dan dikurang 1 sama dengan 53. Jadi kita cari pada signifikansi 5% dan di tabel 2. Di sini kita cek. Nah, ini baris ke 53, 3,170. Kita bandingkan dengan F hitungnya. Di sini F hitungnya yaitu 1,672 861, lebih besar dari 0,170, dan nilai signifikansi 0 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 yaitu gaya kepemimpinan dan motivasi berpengaruh secara simultan kepada variabel kinerja karyawan. Selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi. Yang pertama yang akan kita uji yaitu uji koefisien determinasi.
Pada tabel model 1 didapatkanlah nilai kompetensi determinasi atau R-square itu sebesar 0,67. Hal ini menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan mempengaruhi variabel kinerja sebesar 66,7%. Sedangkan sisanya yaitu 11% pada dikurangkan 6%, yaitu 35% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimiliki oleh matematik. Selanjutnya kita masuk ke analyze, integration, dan kita masukkan X1 ini kita ganti menjadi X2. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita mau cari lagi penulisan dari bawah ini. Masih mempengaruhi variabel kinerja sebesar 3%. Sedangkan sisanya sebesar 7% yang mempengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimiliki oleh Selanjutnya kita akan melakukan uji koefisien determinasi secara simultan. Itu ke analyze, ke regression, lalu linear, lalu pada bagian dependen diisi variabel y dan independence masukkan variabel x1 dan x2. Lalu klik OK. Lalu kita lihat model summary. Di sini terlihat R-square dari variabel x1 dan x2 berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel x1 dan x2 yaitu gaya kepemimpinan dan motivasi mempengaruhi kinerja karyawan sebesar 68% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel yang tidak dapat diteliti sebesar 32%. Yang terakhir adalah uji koefisien regresi. Yang pertama, hasil uji linear sederhana. Ke analyze, regression, linear. Dependennya Y, independennya S1. Lalu kita klik OK. Kita ke koefisien. Dari hasil tersebut, nilai konstantanya sebesar 6,047, yang berarti jika skor pada variabel gaya kepemimpinan dan motivasi sama dengan 0, maka kinerja karyawan akan sebesar 6,047. Gaya kepemimpinan persamaannya diperoleh sebesar 1,347 dengan nilai signifikan 0, berarti positif searah, dan jika skor pada variabel gaya kepemimpinan meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila skor variabel gaya kepemimpinan menurun, maka kinerja karyawan akan menurun dengan asumsi variabel lain sama dengan 0 atau dalam keadaan konstan. Setelah itu ke X2, analyze, regression, dan linear. Independennya kita ganti menjadi X2. Kita klik OK. Kita ke bagian koefisien. Konstantannya 11,471, yang berarti jika skor pada variabel gaya kepemimpinan dan motivasi sama dengan 0, maka kinerja karyawan akan sebesar 11,471. Dan untuk koefisiennya 0,879 dengan nilai signifikan 0, yang berarti positif searah, dan jika skor pada variabel motivasi meningkat, maka kinerja karyawan akan meningkat, dan sebaliknya apabila skor variabel motivasi menurun, maka kinerja karyawan akan menurun dengan asumsi variabel lain sama dengan 0 atau dalam keadaan konstan. Oke, yang terakhir yaitu uji koefisien linear berganda. Untuk uji koefisien linear berganda, caranya kita ke analyze, lalu ke regression, lalu kita ke linear. Nah, setelah itu kita masukkan di variabel y, yaitu di dependent, lalu variabel x1 dan x2 di independent. Setelah itu kita klik OK. Nah, jika sudah, kita ke bagian koefisien. Nah, di koefisien ini kita lihat nilai konstannya itu 4,998. Artinya, apabila tidak ada nilai gaya kepemimpinan dan motivasi, maka nilai kinerja karyawan itu sebesar 4,998. Untuk gaya kepemimpinan atau X1, nilai betanya yaitu 0,992. Artinya, apabila setiap gaya kepemimpinan meningkat satuan, maka
kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,992 dengan asumsi variabel yang lainnya itu tepat. Nah, yang terakhir yaitu motivasi X2, betanya itu 0,299. Artinya, apabila setiap motivasi meningkat satuan, maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,299 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya itu tepat. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti, pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia cabang Ciputat Tangerang Selatan. Yang menyimpulkan sebagai berikut, yaitu gaya kepemimpinan atau variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yang dibuktikan dari hasil persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut. Lalu motivasi X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yang dibuktikan dari hasil persamaan regresi linier sederhana sebagai berikut. Kemudian gaya kepemimpinan X1 dan motivasi X2 secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan yang dibuktikan dari hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Selanjutnya ada bagian saran. Berdasarkan analisis deskriptif pada keserian kenyataan politik dan variabel gaya kepemimpinan X1 diperoleh indikator paling rendah, yaitu pada pernyataan pimpinan unit kerja dalam pengambilan keputusan tidak pernah mendelegasi kepada bawahnya. Yang kedua, berdasarkan analisis deskriptif pada instrumen pernyataan kuesioner variabel motivasi X2 diperoleh indikator dengan pernyataan paling rendah, yaitu pada pernyataan perusahaan mengikutsertakan karyawan beserta keluarganya pada saat mengadakan acara family gathering dengan skor rata-rata 3,29. Selanjutnya, berdasarkan analisis deskriptif pada instrumen pernyataan kuesioner variabel kinerja karyawan atau W diperoleh indikator dengan pernyataan paling rendah, yaitu dengan skor rata-rata 3,13. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian kelompok kami H1, H2, dan H3 dapat diterima dan H0 ditolak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Daskolaska Anggraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan proyek statistika ini. Kami menyadari bahwa proyek kami masih memiliki kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.